Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Rasyidah Muslim. Gimana nih kabarnya? Masih sehat dan semangat kan untuk mendengarkan materi kita kali ini? Gimana juga dengan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Sudah paham kan? Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Yang pertama, kita akan bahas kebutuhan bahan ajar pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar disesuaikan dengan pola pikir siswa yang bersifat holistik atau menyeluruh dan operasional konkret, menurut Daviana pada tahun 2018. Dalam mengembangkan kualitas pembelajaran pada jenjang sekolah dasar, membutuhkan bahan ajar untuk penunjang kegiatan belajar yang harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan siswa. Hal tersebut karena bahan ajar adalah salah satu aspek yang krusial dalam kegiatan belajar dan mengajar. Bahan ajar memiliki peran yang penting dalam pembelajaran termasuk dalam pembelajaran tematik. Dalam satu topik pembelajaran diperlukan sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan jumlah standar kompetensi yang merupakan jumlah kajian yang tercakup di dalamnya lingkungan alam dan lingkungan sehari-hari, supaya kegiatan belajar dan mengajar ini dapat berjalan dengan maksimal. Maka guru membutuhkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa serta kurikulum yang sedang digunakan. Menurut Hadaya dan teman-temannya pada tahun 2018, bagi siswa bahan ajar berfungsi sebagai sumber informasi serta sebagai alat yang diperlukan guru agar dapat mengawasi dan mengatur siswa dalam prosesnya menerima informasi. Kebutuhan sarana dan prasarana dalam pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat media atau sumber belajar lainnya yang ada di kelas, diatur dengan fleksibel dan atau mudah diubah-ubah disesuaikan dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, yaitu implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya belajar guru atau teaching style, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan lain-lain. Yang ketiga, implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif, agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, dorongan. Bentuk penguatan nonverbal ditunjukkan dengan cara-cara seperti raut wajah atau mimik muka dan gerakan tangan atau isyarat badan. Yang keempat yaitu sarana prasarana, sumber belajar dan media. Dalam pembelajaran tematik diperlukan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran yang pada dasarnya relatif sama dengan pembelajaran yang lainnya. Hanya saja dia memiliki kekhasan tersendiri dalam pembelajaran tematik. Guru harus memilih jeli media yang akan digunakan. Dalam hal ini, media tersebut harus memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang studi yang terkait dan tentu saja terpadu. Karena digunakan untuk pembelajaran konsep oleh tema, maka penggunaan sarana prasarana dalam pembelajaran dapat lebih efisien jika dibandingkan dengan pemisahan bidang kajian. Nah, mungkin hanya sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.